Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, KKNDR kelompok 127. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara beribadah umat Islam di tengah pandemi. Kita boleh melaksanakan ibadah di luar rumah, namun tetap disarankan atau dianjurkan beribadah dalam rumah saja. Bila tetap menginginkan beribadah di luar rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, membawa sajadah pribadi, menjaga jarak soft antara satu sama lain. Hal-hal tersebut diperbolehkan dalam Islam karena memakai masker adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi menegaskan kemakruhan memakai penutup mulut seperti masker dan lainnya ketika sedang melaksanakan sholat. Beliau berkata sebagai berikut: wa yukrahu ayyusolliya rojulu mutalathiman ay muwatiyan fahu biyadihi awwirihi wa hadhihi karahatun tanzihun la tamna'u sihhata sholati, yang artinya makruh seseorang melakukan sholat dengan talatum, artinya menutup mulutnya dengan tangannya atau yang lainnya. Makruh di sini adalah makruh tanzih atau tidak haram, sehingga tidak menghalangi keabsahan sholat. Namun demikian, jika pemakaian masker dalam sholat sangat dibutuhkan, seperti karena khawatir terkena virus corona, kuman dan lainnya, maka hal itu tidak masalah. Menurut Ibnu Abdil Bar, menutup mulut dengan masker diperbolehkan jika hal itu ada kebutuhan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yang artinya ulama sepakat bahwa wajib atas wanita membuka wajahnya di dalam sholat dan ihram, haji atau umroh, karena sungguh penutup wajah itu menghalangi seseorang yang melaksanakan sholat untuk menempelkan secara langsung dahi dan hidung serta dapat menutup mulut. Nabi SAW telah melarang seorang laki-laki melakukan hal itu juga jika ada kebutuhan, seperti yang adanya laki-laki lain yang bukan mahramnya berada di dekatnya ketika sholat, maka tidak makruh. Demikian pula lelaki, hukumnya menjadi tidak makruh jika dia butuh untuk menutupi mulutnya. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, penggunaan masker saat sholat juga tidak dilarang, asalkan masker tersebut suci, maka diperbolehkan untuk dikenakan saat sholat. Bila masker yang dipakai terkena najis, maka haram dan tidak sah sholatnya. Kemudian, untuk menjaga jarak saat sholat, dalam hadis Nabi SAW telah menjelaskan tentang kesempurnaan sholat dengan merapatkan dan meluruskan shaf. Salah satunya merupakan riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Dan tegakkanlah shaf dalam sholat, karena tegaknya shaf termasuk dari bagusnya sholat." Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik diriwayatkan ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sungguh lurusnya shaf-shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat." Akan tetapi, bisa dalam kondisi pandemi virus corona seperti sekarang ini, para ulama membuat fatwa baru tentang sholat berjamaah, yaitu dengan merenggangkan shaf karena mengikuti protokol kesehatan dalam penerapan physical distancing. Sebenarnya, selain wabah COVID-19, perenggangan shaf ketika sholat berjamaah sudah diperbolehkan demi menjaga diri dari mara bahaya yang mengancam. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, yang artinya tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat. Karena kita berada dalam kondisi wabah COVID-19 yang berbahaya, maka perenggangan shaf saat sholat berjamaah merupakan udzur syar'i
yang memperbolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal. Pembolehan soft berjarak ketika berjamaah ini sesuai dengan spirit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Jika seorang hamba jatuh sakit atau pergi safar, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar dan dalam kondisi sehat. Dalam salah satu kaidah fikih menyebutkan tentang bolehnya melakukan sesuatu dalam keadaan darurat, yaitu ad-daruratu tubihul mahdurat. Artinya, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanit turra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Kesimpulannya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.